Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah selalu support Kaweto, yang sudah selalu nonton video Kaweto. Terima kasih banyak. Semoga kita sama-sama sukses, semoga kita sama-sama diberi kesehatan, diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Hari ini Kaweto ingin membahas ada lagi nih, kayaknya sih udah banyak yang bahas juga sih, ini masalah PMI majikannya tuh pasang CCTV di kamar mandi guys. Jadi dia ini kayaknya kirim foto ke temannya deh, udah di share sama banyak orang juga sih ini. Jadi majikannya ini tuh pasang CCTV guys, ada di ruangan tamu, di kamar juga ada, bahkan di kamar mandi guys. Ini sih sudah nggak wajar. Jadi ayo kita bahas guys. Nah, jadi kalau misalnya nih kalian tuh punya majikan yang seperti ini, kalaupun dia pasang di ruangan tamu, di kamar, itu masih oke. Kenapa deh kok di kamar oke, KW tuh oke? Kenapa saya bilang di kamar tuh oke? Ada dua opsi nih. Opsi pertama tuh apa namanya, kalau dia simpan di kamar, terus kita tuh ada merawat bayi, mungkin itu nggak apa-apa, karena memang ada alasannya dia pasang CCTV di kamar, berarti kita tuh mungkin tidur sama bayi, itu nggak apa-apa. Dan itu harus tahu juga, CCTV-nya dia pasang di kamar ini siapa yang lihat nih, siapa yang pantau nih. Kalau suaminya ya nggak boleh, kalau istrinya nggak apa-apa karena sama-sama perempuan. Nah, itu opsi yang pertama. Yang kedua, kenapa boleh pasang di kamar? Mungkin kita nih merawat orang tua, kayak Kak Beto kemarin kan rawat nenek tuh, jadi anaknya ini tuh ingin memantau ibunya tuh di kamar gitu. Jadi Kak Beto juga kemarin yang jaga nenek 2 tahun itu di kamar, di ruangan tamu ada CCTV, di dapur ada CCTV, di kamar tidur pun dipantau oleh CCTV. Tapi nggak apa-apa karena Kak Beto juga oke, nggak apa-apa karena di situ kan jaga nenek. Jadi alasannya dia tuh pasang CCTV di kamar itu karena dia ingin melihat ibunya gitu. Dia pasang juga CCTV di dapur itu karena dia mau melihat ibunya tuh, kan ibunya suka masak, jadi dia mau lihat ibunya tuh masaknya gimana, gitulah alasannya dia. Nah, kalau kayak begitu tuh nggak apa-apa guys, tapi kalau udah di kamar mandi itu udah nggak wajar. Jadi nggak wajarnya itu kenapa? Yang pertama, kita kan perempuan, nah di kamar mandi kan mandi. Nah, terus CCTV ini nih apakah hanya majikan perempuan aja yang lihat apa gimana? Kalau dilihat sama majikan laki kan itu udah nggak boleh gitu. Ada undang-undangnya pun di sini, itu udah nggak boleh. Nah, kalau misalnya nih kita berada di posisi seperti itu, misalnya kita nanya dulu nih majikan nih, kenapa dipasang CCTV di kamar mandi? Nah, misalnya majikan tuh ya terserah saya dong, ini kan rumah-rumah saya. Kalau ada majikan yang kayak gitu nggak apa-apa. Udah, yang penting kita udah nanya dia, kalau dia jawabnya seperti itu, it's okay, nggak apa-apa, nggak usah ribut. Nah, nanti tuh setelah kita udah tanya kenapa KW itu, suruh nanya seperti itu dulu, jangan sampai nanti tuh majikan tuh beralih, maksudnya kamu lo nggak nanya saya, kok kamu langsung nanya ke sana kemari gitu. Mending nanya dulu majikan. Setelah majikan udah bilang bahwa ini, misalnya dia tuh ngotot lah, ya terserah saya dong, ini kan rumah saya, kamu kan ngikut saya, jadi kamu harus nurut sama saya. Kita harus bisa jawab itu. Ya nggak bisa di kamar mandi tuh nggak boleh ada CCTV, dan ada peraturannya juga, nggak boleh gitu. Misalnya majikan yang ngotot ya, terus misalnya nih kita PMI ya, tuh nggak bisa ngomong, misalnya nggak bisa jawab nih majikan ngomong apa gitu, nggak apa-apa. Yang pertama telepon agensi dulu, kita laporin ke agensi bahwa ini majikan pasang CCTV di kamar mandi. Nah, misalnya agensi itu nggak ada gubris, atau kayaknya sih insya Allah digubris lah ya, tapi kan ada juga agensi itu yang kayak nggak gubris mungkin, atau takut sama ngomong sama majikan. Nah, opsi pertama itu nanya sama majikan, terus majikan gak mau dengerin, langsung ke agensi. Nah, setelah di agensi mungkin tidak ada tanggapan dari agensi, langsung telepon KJRI. Nah, kalau kita udah langsung telepon KJRI, itu nggak mungkin KJRI nggak nolongin kita guys. Jadi nggak usah takut. Kalau udah seperti itu, kita udah benar itu, majikan pasti akan disalahin. Jadi nggak usah takut. Misalnya nih
kita nggak bisa ngejelasin dari lewat telepon. Ya udah, kita kan biasanya di sini kan pasti ada libur tuh. Nah, ada libur itu langsung aja ke KJRI guys, langsung ke KJRI ngejelasin. Bila perlu tuh mungkin di CCTV di kamar mandi itu ada apa namanya, ada memory card, ambil aja nggak apa-apa, itu sebagai bukti. Kalaupun misal majikanku bilang kenapa kamu ngambil memori itu, atau dia tuh ngomong apa, misalnya ngomong kenapa kamu berani-beraninya ambil apa namanya, ambil ini memori di kamera ini, nggak apa-apa, itu sebagai buktinya kita. Biar nanti tuh misal majikan ini beralih ngomong apa kan kita ada buktinya gitu. Maksudnya itu buat jaga-jaga aja guys ya. Nah, kalau udah ke KJRI libur langsung laporin aja di sana guys. Jadi tidak mungkin orang KJRI itu nggak menolong kita kalau udah masalah kayak gini. Karena ini udah di luar nalar sih, majikan pasang CCTV di kamar mandi itu udah nggak boleh guys. Jadi itu ya buat teman-teman yang mungkin kalau ada majikannya yang pasang CCTV di kamar mandi, di kamar juga, yang hanya bisa tuh dua aja guys. Kita jaga nenek, jaga orang tua ya, kita tidur berdua sama orang tua. Itu pun tuh kita harus benar-benar nanya nih sama majikan yang lihat CCTV ini siapa, apakah cuma yang perempuan atau sama suaminya apa gimana, itu harus benar-benar ditanyain. Terus kalau kita hanya tidur sendiri di kamar, kita punya kamar pribadi kayak Kak Beto ini ya, saya ini kan di ruangan tamu kan ada CCTV tuh, hanya di ruangan tamu aja. Nah, kalau kita punya kamar pribadi seperti ini, terus tiba-tiba majikan mau pasang CCTV di kamarnya kita, ya itu udah nggak boleh guys. Nah, kalaupun majikan bertele-tele itu bilang aja, ya udah aku laporin kamu ke polisi, itu aja, biar mereka tuh takut gitu. Tidak boleh majikan memasang CCTV di kamar pribadinya kita sama di kamar mandi. Kalaupun itu terjadi itu udah melanggar guys. Jadi nggak usah takut, laporin aja langsung ke KJRI. Nanti KJRI akan menelpon majikan kita. Kalau dia masih ngotot udah ditelepon sama KJRI, dia masih aja itu nggak mau cabut itu apa namanya, itu CCTV-nya, it's okay, nggak apa-apa, langsung telepon aja 999, telepon 99 polisi Hong Kong, biar dia langsung naik periksa di rumah majikannya kita. Jadi nggak usah takut, itu kita udah pasti benar. Jadi nggak usah takut ya buat teman-teman yang mungkin ya di sini tuh ada majikannya yang pasang CCTV di kamar pribadi kamu sama di apa namanya, sama di kamar mandi. Jadi itu tuh udah melanggar, nggak boleh guys, karena memang ada undang-undangnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kali itu guys. Semoga bermanfaat, ngoceh-ngoceh nggak jelas saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.